Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang kembali tentang obat penenang obat penenang untuk masalah gangguan kecemasan. Apakah dia berguna atau tidak? Apakah memang diperlukan atau tidak ya di dalam praktek, dan tentunya banyak pertanyaan teman-teman ya berkaitan dengan penggunaan obat penenang ini. Misalnya ada yang bertanya apakah saya diberikan alprazolam atau yang dikenal sebagai Xanax, atau misalnya Alganax ya, nama mereknya Frixitas, Zipras, itu perlu atau tidak dok? Itu saya nggak dikasih obat penenang tapi dikasih obat golongan lain, misalnya anti cemas yang lain, misalnya Merlopap ya, Ativan ya, dimana mereka itu mereknya adalah Lorazepam. Jadi sebenarnya video yang berkaitan dengan alprazolam ini sudah pernah saya posting beberapa kali ya, dengan berbagai macam tema. Tapi kali ini saya ingin mengingatkan kembali khususnya buat para teman-teman yang baru subscribe di YouTube channel saya dan masih suka bertanya tentang kepentingan obat anti cemas ya di dalam penanganan kasus gangguan kecemasan. Nah, saya mau kasih gambaran dulu bahwa pada beberapa kasus gangguan kecemasan, khususnya gangguan kecemasan panik, gangguan kecemasan menyeluruh, OCD ya, itu biasanya disebutkan bahwa terapinya saat ini adalah dengan menggunakan obat antidepresan golongan selective serotonin reuptake inhibitor atau serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Jadi golongan SSRI dan SNRI ya. Jadi teman-teman kan suka tanya tuh, saya kan dikasih serotonin ya dok, obat yang meningkatkan serotonin. Betul sekali. Tujuannya penggunaan obat serotonin adalah untuk membantu ya otak, di dalam hal ini adalah amigdala, menjadi lebih tenang. Jadi sebenarnya kalau serotonin itu, obat itu tidak langsung ya masuk ke dalam sistem di amigdala dan membantu amigdala untuk tenang dalam artian di dalam amigdalanya sendiri, tetapi dia membantu sistem serotonin untuk menenangkan amigdala. Jadi dia sebenarnya membantu sistem yang menenangkan. Ya, jadi kalau kita lihat demikian. Nah, karena obat yang berkaitan dengan antidepresan serotonin ini banyak ya yang menimbulkan efek samping di awal, ataupun kalau secara teori juga tidak langsung bekerja di dalam minggu-minggu pertama, tentunya kita memahami bahwa pasien yang datang ke psikiater tuh biasanya sudah butuh bantuan banget gitu ya, sudah agak berat gitulah, tidak bukan pada posisi yang dia lagi santai atau lagi biasa-biasa aja terus iseng gitu pengen berobat. Tidak, tentunya orang datang ke psikiater pasti dalam kondisi yang sudah berat. Nah, kalau dia diberikan obat yang lama ngefeknya, yang lama bekerjanya, tentunya akan menemukan suatu kondisi yang tidak nyaman. Dan si pasien akan bingung, ini sebenarnya dokter kok berobat ke dokter itu ngobatin atau kok jadi makin tambah parah. Apalagi kalau misalnya efek samping awalnya antidepresan golongan SSRI itu langsung kalau dikasih dosisnya tinggi, biasanya langsung nggak enak, malah ya cemas dia malah. Walaupun itu hanya sementara ya 1-2 minggu saja biasanya, tapi cukup lama lah pastinya buat mereka. Nah lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan cara bagaimana si pasien ya menenangkan diri dulu sementara dengan pengobatan yang lebih baik untuk mengatasi kecemasannya, yaitu dengan menggunakan obat-obatan penenang golongan benzodiazepid seperti alprazolam, clobazam, lorazepam ya, dengan berbagai macam merek yang teman-teman suka sebutkan juga. Nah, seberapa baiknya sih kalau misalnya pakai obat anti cemas itu? Ya tentunya efeknya cepat. Ya, efeknya segera. Seperti alprazolam sekali diminum itu paling dalam 10-15 menit efeknya sudah bekerja. Maka daripada itu dia sangat baik sekali kalau digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan kecemasan panik ya. Kalau pasien yang mengalami gangguan panik itu biasanya cepat
efeknya tuh bagus sekali ya kalau dia diberikan obat-obatan seperti ini. Jadi saran saya sih memang kalau untuk beberapa kasus kita menggunakan benzodiazepin itu tidak masalah. Saya misalnya sering menggunakan Dogmatil ya ataupun clobazam sebagai obat anti cemas yang biasanya membantu untuk mengatasi gejala-gejala psikosomatik dengan dosis yang relatif kecil misalnya. Itu sih stabil, nggak masalah gitu ya. Karena memang juga bukan golongan obat yang bisa menimbulkan ketergantungan sebenarnya gitu ya. Memang alprazolam ataupun dengan berbagai macam mereknya itu sering dianggap agak sulit dilepas nantinya kalau terlalu lama dipakai. Beberapa dokter juga banyak mengatakan bahwa ya nggak masalah pakai obat ini asalkan dalam perlindungan atau dalam pengawasan dokter ya. Namun kita tahu ya bahwa banyak pasien tentunya menginginkan tidak minum obat dalam penanganan kasus gangguan cemasnya, dan mereka juga menginginkan kalau bisa ya masa makan obat terus dok, apalagi obatnya ini kita tahu punya potensi menimbulkan ketergantungan. Kalau dilepas biasanya langsung menambah cemas sekali gitu ya. Kalau misalnya proses jalannya itu tidak sesuai maka akan menimbulkan cemas. Lalu apa yang bisa dilakukan ya? Sebenarnya kebanyakan orang itu menggunakan 2 obat di dalam terapinya, yaitu obat antidepresan dan juga obat anti cemas ya, secara berbarengan nih. Jadi biasanya tuh kita masukin dulu obat antidepresan bareng dengan anti cemasnya. Nah, pada perjalanannya biasanya anti cemasnya akan dikurangin ya, anti cemasnya akan dikurangin, yang diminum hanya anti depresannya saja gitu ya. Itu yang kalau bisa berhasil bagus tuh begitu. Jadi 2 minggu pertama bareng-bareng alprazolam misalnya ditambah dengan fluoxetine atau sertralin, lalu kemudian kalau sudah membaik alprazolamnya dikurangin pelan-pelan sampai tidak pakai, atau setelah beberapa bulan misalnya 1-2 bulan si antidepresannya juga dikurangin. Karena juga pasien banyak tanya, berapa lama saya harus minum antidepresan? Berapa lama saya harus makan obat-obatan ini? Kalau dari yang dibaca di berbagai macam literasi, memang kebanyakan penelitian pengobatan itu 24 minggu. Ya, 24 minggu. Artinya setelah 24 minggu, si pasien itu kemungkinannya untuk kambuh lah ya, berulang gejalanya dalam pengobatan setelah 24 minggu itu hampir 50% lebihnya itu bisa tertangani dengan baik. Itu cukup besar ya. Karena kan saya suka bilang ya, gangguan kecemasan itu adalah gangguan yang sebenarnya dari dasar orang tersebut itu benar-benar sudah pernah mengalami kecemasan, dan memang otaknya itu memang ada bakat bawaan genetiknya juga kalau misalnya faktor lingkungannya sebenarnya tidak terlalu problem gitu. Jadi kita bisa lihat tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya memang pengobatannya sampai 6 bulan, maka setelah 6 bulan dianggap bisa dikurangin, bahkan bisa dilepas. Nah, itu juga yang saya pegang dalam praktek sehari-hari, bahwa pastinya teman-teman kalau dokter itu pinginnya segera juga pengobatan selesai. Ya, dan teman-teman juga pasti nggak mau makan obat terus-terusan. Banyak juga teman-teman juga mengatakan, "Aduh, saya udah bosen, kenapa saya tahunan ya?" Tapi teman-teman bisa lihat juga ketika saya berbicara dengan Ola kemarin, bahwa dia juga menggunakan obat itu dalam jangka panjang. Karena kadang-kadang memang ada beberapa orang yang agak sulit ya untuk lepas dari pengobatan karena faktor genetiknya dan faktor lingkungannya itu sangat tidak nyaman. Jadi daripada dia tidak bisa bekerja, daripada dia tidak bisa melakukan aktivitas, lebih baik dia melakukan pengobatan secara rutin. Dan juga bisa mengatasi kondisi-kondisi yang berkaitan dengan keadaan pemicu cemasnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya dalam pengobatan dan kemudian harus menggunakan berbagai macam obat. Yang penting dalam pengawasan psikiater atau dokter jiwa, dan pasien juga memahami pengobatannya tersebut. Nah, untuk itulah saya seringkali memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Ya, silakan subscribe buat mendapatkan edukasi-edukasi selanjutnya.
di video channel YouTube saya Andri Psikosomatik, karena saya posting setiap hari saat ini untuk edukasi dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman terkait dengan masalah-masalah kecemasan psikosomatik dan gangguan kejiwaan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.